Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Jaka Bangun Prayogo dan saya mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunajaya Madura dan semester 5. Oke, jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan nih tentang apa itu sengketa yang ada di aparatur sipil negara. Nah, teman-teman harus paham nih, aparatur sipil negara itu apa, kemudian kok bisa sih ada sengketa di situ. Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Langsung cek bisa. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui nih bahwasanya aparatur sipil negara atau biasa kita singkat sebagai ASN merupakan sarana yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di situ ada di alinea keempat. Tujuan tersebut antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian perlu teman-teman paham nih, kalau aparatur sipil negara ini terdiri dari presiden, kemudian ada ketua, wakil DPR, MPR, DPD, bahkan Mahkamah Konstitusi sekalipun, bahkan dari hal yang terkecil nih, seperti gubernur, wakil gubernur, bahkan bupati dan bapak bupati kita nih, wali kota, dan pejabat-pejabat negeri lainnya yang itu ditentukan oleh undang-undang seperti itu. Nah, jadi aparatur sipil negara itu terdiri dari presiden, kemudian ada MPR, DPR juga, ada Dewan Perwakilan Daerah juga, banyak sekali. Jadi gak hanya pemerintah daerah nih, pemerintah pusat, gak itu doang, tapi banyak banget tentang aparatur sipil negara. Oke, dari semua jabatan yang aku sebutkan tadi mengenai aparatur sipil negara, jadi tidak sedikit nih teman-teman yang pernah terjadi sengketa ataupun permasalahan yang ada di lingkaran aparatur sipil negara. Seperti narkoba, bahkan hingga tindak pidana korupsi, Pak. Nah, itu ada tuh di aparatur sipil negara. Jadi gimana nih cara menyelesaikannya? Sebelum itu kita lihat nih berita-berita yang pernah menyangkut pautkan tentang aparatur sipil negara. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, pada pasal 129-nya nih, pada ayat 1 sampai ayat 5, di sana menjelaskan bahwa sengketa pegawai aparatur sipil negara itu diselesaikan melalui upaya administratif, teman-teman. Jadi upaya administratif ini adalah prosedur yang dimana dia tuh dapat ditempuh oleh pegawai negeri sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada dirinya. Jadi ini dia bermasalah, kemudian dia gak terima nih tentang tuntutan yang diberikan kepada dirinya. Jadi dia bisa memberikan atau keluhannya berupa keberatan atau melakukan banding administratif seperti itu. Dan upaya administratif ini tuh ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama ada keberatan dan yang kedua ada banding. Jadi untuk yang pertama itu tentang keberatan. Nah, jadi untuk keberatan ini itu penyelesaian sengketanya harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat, bahkan instansi tata usaha negara, teman-teman, yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek dari sengketa itu. Nah, yang kedua itu ada banding. Nah, banding di sini itu penyelesaian sengketanya dilakukan oleh pejabat atau instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha yang bersangkutan. Nah, biasanya itu melalui persidangan. Jadi banyak sekali nih kasus yang pernah terjadi yang ada di aparatur sipil negara, teman-teman. Begitu juga ada penyelesaiannya juga. Jadi setiap kesalahan pasti ada penyelesaiannya. Nah, khususnya untuk kita nih generasi muda yang nantinya bakal meneruskan, bakal menjadi
aparatur yang baru, nah kalian tuh harus bisa menjaga nama baik dari aparatur sipil negara. Minimal tidak melakukan hal yang bertentangan dengan undang-undang, teman-teman. Karena hal tersebut bisa menyebabkan hal yang buruk bagi diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan nama baik kita pun nanti bakal tercoreng karena perbuatan kita sendiri. Jadi khususnya kepada mahasiswa, jadilah pribadi yang lebih baik lagi agar kita tuh bisa menjadi generasi muda yang lebih dari sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum kepegawaian, dan saya harap video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan, yang membaca juga. Jangan lupa like juga, beri komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.